Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqon, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Marilah pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan, sehingga di hari ini, di kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat, kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kita pelajari dan memberikan kita manfaat serta tambahan ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqon, hari ini kita akan melanjutkan masih pada bab pertama dari kitab Thaharah, yaitu tentang air. Alhamdulillah, kita telah sampai pada air jika tercampur dengan benda suci. Al-mas'alatur rabi'ah. Mari kita baca Al-mas'alatur rabi'ah. Permasalahan atau pembahasan yang keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahir. Air jika tercampur dengan benda tahir, suci. Al-ma'u idza khalatathu madatut tahirah. Air apabila tercampur dengan benda yang suci. Ka'awraqil asjar. Seperti daun-daun pohon yang berjatuhan, kemudian daun itu jatuh tepat di atas ember yang ada airnya, atau di atas kolam, awis sobun atau sabun, awil asnan atau odol, awis sider atau kapur, daun bidara, aw ghair dzalik atau hal-hal yang lain, minal mawadit thahirah, dari benda-benda suci, walam yaglib dzalikal mukhalid alaihi, dan benda suci itu belum merubah salah satu dari 3 unsur air, yaitu warna, bau, dan rasa. Belum merubah. Warna, bau, dan rasanya belum berubah. Jadi airnya masih tetap dalam keadaan yang sama. Fasahihu annahu tahurun yajuzu tatahur bihi. Maka pendapat yang sah, yang benar, yang kuat menyatakan bahwa air itu masih suci dan masih bisa digunakan untuk bersuci. Minal hadas wan najasa, bersuci dari hadas dan juga dari najis. Lianna Allah Subhanahu wa taala qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan jikalau kamu dalam keadaan sakit atau safar, lalu salah seorang di antara kalian datang setelah buang hajat atau berhubungan dengan istrinya, lalu ia tidak mendapatkan air, hendaklah ia menggunakan debu yang suci untuk tayamum dengan mengusapkan wajah dan juga tangannya. Falafdzul ma, lafaz air fil ayah, pada ayat ini, nakirah, bentuknya umum, fi siyakin nafi, dalam konteks peniadaan. Kata air di sini bentuknya umum dan terdapat pada teks kalimat peniadaan. Faya kullama'in. Oleh karenanya, lafaz air di sini mencakup semua air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut. Tidak dibedakan antara air yang masih murni, tidak tercampur dengan apapun, atau air yang telah tercampur. Ini dalil yang menyatakan bahwa air yang telah tercampur dengan benda suci dan tidak
merubah salah satu unsurnya, maka air tersebut masih dalam keadaan suci dan mensucikan. Walikauli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan allati kumna, yang melaksanakan tajhiz ibnatihi, mempersiapkan jenazah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, iksilnaha thalathan au khamsan, mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali, au akthar min dzalik, atau lebih dari 5 kali, in ra'aitunna, jika kalian melihat atau jika kalian menilai itu bagus. Bima in wasidrin, dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran, dan hendaklah bilasan yang terakhir adalah air yang dicampur dengan kapur. Kapur di sini adalah kamper ya. Au syai'an min kafur, atau sesuatu yang seperti kamper. Ya, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa air yang telah tercampur dengan benda suci namun tidak merubah salah satu unsurnya, maka air tersebut masih dinyatakan suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Namun jika salah satu unsurnya berubah, contoh air di ember kecemplung deterjen sampai merubah warnanya, sehingga orang menyebutnya bukan air lagi tapi air sabun, maka pada saat itu air yang tercampur itu masih dalam keadaan suci, tapi sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mandi besar atau untuk berwudu. Hanya bisa digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mencuci dan yang semisalnya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, hukmul ma, hukum air al-musta'mal, yang telah digunakan fit taharah, dalam bersuci. Maksudnya begini ya ikhwan. Ada satu ember misalnya telah digunakan oleh teman kita untuk berwudu. Dan ketika dia berwudu, beberapa tetesan air wudunya masuk lagi ke ember tersebut. Maka ember itu dinyatakan sebagai air yang mustakmal, air yang habis digunakan dan penggunaannya untuk bersuci. Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah boleh gak air yang habis digunain itu, habis dipakai untuk bersuci itu digunain lagi kedua kalinya? Itu namanya air mustakmal. Mari sama-sama kita simak. Al-ma'ul mustakmalu fit tahara, air yang telah digunakan dalam bersuci, kalma'il munfasil, seperti air yang terpisah, an a'dha'il mutawaddi wal muktasil, dari anggota tubuh orang yang berwudu atau orang yang mandi. Jadi air tersebut habis terkena anggota tubuhnya orang yang wudu atau mandi, kemudian masuk lagi ke ember. Tahirun mutahhir li ghairihi, maka air mustakmal ini dinyatakan sebagai air yang masih suci, mutahhir li ghairihi, dan masih bisa digunakan untuk bersuci oleh orang yang lain. Ala sahih, hal ini berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Yarfa'ul hadath, air mustakmal masih bisa menghilangkan hadath, wa yuzilun najas, dan masih bisa menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar, selama air mustakmal itu belum berubah, minhu darinya, ahadul awsafi thalatha, salah satu dari 3 unsurnya. Apa itu? Ar-raihah, baunya, wa ta'am, rasanya, wal laun, dan warnanya. Selama salah satu 3 unsur ini belum berubah, maka air masih dinyatakan suci. Wa dalilu taharatihi,
Dan dalil yang menyatakan bahwa air musta'mal itu masih suci, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa, dahulu jika beliau berwudu, kadu yaktatiluna ala wudu'i, para sahabat itu berebut, berlomba-lomba, hampir-hampir mereka saling menyakiti dan membunuh karena berebut untuk mendapatkan sisa air wudunya atau bekas air wudunya Nabi. Seandainya bekas wudu itu najis, gak mungkin sahabat berebut. Seandainya bekas air wudu itu tidak suci lagi, gak mungkin para sahabat berebut untuk menggunakannya lagi. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridon. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyiram sahabat yang namanya Jabir pada saat dia sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siram dengan bekas air wudunya Nabi. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalik. Seandainya bekas air wudu itu najis, maka nggak boleh melakukan itu. Wali anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, wa nisa'ahu, dan para istri-istrinya, kanu yatawadduuna, mereka dahulu berwudu, fil aqdahi wal autari, mereka berwudu dari wadah yang sama, wa yaktasiluna fil jifan, dan mereka juga mandi dari tempat air yang sama. Wa mithlu hadza la yaslam min rasyasi yaqa fil ma'i minal musta'mal. Dan keadaan yang seperti ini, wudu bareng, mandi bareng, la yaslam min rasyasin yaqa'u fil ma'i, tidak mungkin terhindar dari cipratan air yang digunakan, dan cipratan air itu kemungkinan besarnya balik lagi ke tempat air yang ada. Dengan kata lain, kalau kita wudunya bareng, mandinya bareng dari tempat air yang sama seperti ember atau bak, maka air yang kita gunakan kemungkinan besar ada yang jatuh dan terciprat masuk ke dalam bak atau ember itu lagi. Dan ini menunjukkan dahulu sahabat Nabi dan juga Nabi serta para istri-istrinya melakukan wudhu bareng-bareng, mandi bareng-bareng. Tapi mereka melakukannya padahal kan airnya kemungkinan besar tercampur lagi dengan tetesan air yang telah digunakan. Tapi mereka melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya air musta'mal itu boleh untuk digunakan lagi. Walikauli sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah wa qad kana junuban. Dan juga berdasarkan sabda Nabi kepada Abi Hurairah, di mana dulu pada saat itu Abu Hurairah sedang junub. Kata Nabi, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya jasadnya orang beriman itu tidaklah najis. Ya, sehingga air yang habis digunakan oleh orang beriman, maka bekasnya itu juga masih bisa digunakan lagi selama bau, warna, dan rasanya tidak berubah. Wa in kana kadzalika fa innal ma la yafqadu tahu riyatuhu. Oleh karena itu, air yang bekas digunakan untuk bersuci tidak hilang kesuciannya bimujarrad mumasatihi lahu, hanya dengan menggunakannya pada anggota tubuh untuk wudu atau mandi. Dengan catatan sekali lagi, selama belum berubah salah satu dari 3 unsurnya. Oleh karena itu, kesimpulannya begini ya ikhwan. Air itu terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama, air suci mensucikan. Ini adalah air yang masih murni dari sumbernya. Warna, bau, dan rasanya masih asli. Ini namanya air tohur. Dan inilah air yang digunakan untuk bersuci. Yang kedua, jenis kedua dari air adalah air yang masih suci tapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, yaitu untuk wudu dan mandi junub.
Jenis kedua air ini disebut dengan ma'un tohir, air yang tohir. Air yang bagaimana ini? Yaitu air yang telah tercampur dengan benda suci seperti sabun, deterjen, atau yang lainnya dan merubah salah satu dari 3 unsurnya. Sehingga penamaan air tersebut ditambah dengan zat yang mencampurinya. Jika zat yang mencampurinya sabun, maka air itu dipanggil dengan air sabun. Jika zat yang mencampurinya adalah deterjen, maka air itu dipanggil air deterjen. Kemudian, jika jenis air yang kedua ini, yaitu air tahir, tercampur dengan benda suci namun tidak merubah salah satu unsurnya, maka airnya masih dinyatakan air yang tohur. Kemudian yang ketiga adalah air najis, yaitu air yang memang dari asalnya najis seperti air kencing atau air yang tercampur dengan benda najis dan merubah salah satu unsurnya. Itu dia air najis. Dan air najis ini gak bisa digunakan sama sekali. Lalu yang keempat adalah air mustakmal, air yang habis digunakan untuk bersuci, untuk wudhu atau mandi junub, lalu digunakan lagi kedua kalinya. Air mustakmal ini masih bisa digunakan untuk bersuci lagi, dengan syarat salah satu dari 3 unsurnya belum berubah. Begitu ya ikhwan. Kemudian kita lanjutkan al-mas'alatus sadisah. Permasalahan yang keenam. Asarul adami wa bahimatul an'am. Air liur, bekas minum. Bekas minumnya orang atau bekas minumnya hewan ternak. Misalnya begini, ada satu kolam lah, anggap satu kolam, airnya jernih bersih, mata air. Kemudian diminum langsung sama orang. Nah, atau gampangnya begini deh, ada satu ciduknya, satu gayung, isinya air yang bersih. Kemudian diminum, anggap saja sedang dalam keadaan safar, diminum langsung sama orang. Nah, ciduk itu kan airnya telah diminum, artinya telah tercampur dengan air liurnya orang yang meminum. Apakah air tersebut masih suci dan masih bisa digunakan untuk bersuci? Begitu pula jika saat ada satu kolam, airnya diminum sama hewan ternak. Apakah bekas minum hewan ternak itu airnya masih bisa digunakan untuk bersuci? Ya, itu akan kita bahas di pembahasan yang keenam ini. As-su'ru, su'ru ini adalah bentuk mufrad dari asar. Huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi syarib minhu, adalah air yang tersisa pada bejana setelah diminum oleh orang yang minum. Fal adami tahir, manusia itu suci, wa su'ruhu tahir, dan bekas minumnya juga suci. Sawa'un kana musliman au kafir, baik yang minum itu kafir atau orang Islam. Wa kadzalikal junub wal haid, baik dia dalam keadaan suci, dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, tetap bekas minumnya itu suci. Wa qad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah ditetapkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu la yanjus, orang beriman itu tidaklah najis. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah, annaha kanat tasrabu minal ina wa hiya aid, dan Aisyah dahulu pernah minum dari sebuah wadah padahal pada saat itu kondisinya Aisyah sedang haid. Fayakhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah yang habis diminum oleh Aisyah itu, fayadhafahu ala maudhi fiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum tepat di tempat bekas minumnya Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya bekas minumnya orang
tidaklah najis. Waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Dan para ulama telah bersepakat akan kesuciannya bekas minum hewan ternak atau selainnya yang halal dimakan dagingnya setelah disembelih. Dengan kata lain, hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya setelah disembelih, jika hewan itu minum, maka bekas minumnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Amma ma la yu'kal lahmuhu kasibai wal humur wa ghairiha fasahih anna su'ruha tahir. Begitu pula dengan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti hewan buas, keledai, wa ghairiha, dan yang lainnya, fasahih, maka pendapat yang benar anna su'ruha tahir, bahwa bekas minumnya juga masih suci. Wala yu'athiru fil ma, dan tidak mempengaruhi air. Wa bi khosotin idza kana al-ma katsir, apalagi air yang diminum jumlahnya masih banyak sisanya. Jumlah air yang terdapat itu banyak, maka air tersebut tidak najis. Dengan kata lain, masih dianggap suci. Kemudian, amma idza kanal ma'u qalilan, adapun jikalau air yang diminum itu sedikit, wa taghayyaru bisababi syurbiha minhu, kemudian bekas air minumnya itu berubah salah satu unsurnya, fa innahu yanjus, maka pada saat itu airnya dinyatakan najis. Ini air yang mana? Air yang diminum oleh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi kalau ada air diminum oleh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka bekas minumnya itu suci, dengan catatan airnya banyak atau belum berubah salah satu dari 3 unsurnya. Jikalau airnya sedikit dan berubah salah satu unsurnya, maka pada saat itu air bekas minum hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya dinyatakan najis. Wa dalilu dzalika, dan dalil yang menyatakan hal itu al haditsus sabiq, hadis-hadis yang telah lalu. Wa fihi, dan padanya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila anil ma, ditanya tentang air, wa ma yanubuhu minad dawabi wasiba, dan yang diminum oleh hewan ternak dan juga hewan buas. Faqala, lalu Nabi bersabda, idza balaghal ma'u kullatain, jikalau air volumenya telah sampai 2 kullah, lam yahmil khabath, maka air itu tidak mengandung najis. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hirah, dan sabda Nabi berkenaan dengan kucing, wa qad syaribat minal ina, dan kucing itu habis minum dari suatu wadah. Kata Nabi, innaha laisat binajasin, sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafat, karena sesungguhnya kucing itu adalah makhluk yang selalu lalu lalang kesana kemari di antara kalian. Wali annahu yashuqqu taharruz minha fil ghalib, dan kebanyakan serta umumnya sulit bagi kita untuk menghindar dari kucing karena banyak dan dia suka keliling sono kemari. Falau qulna binajasati su'riha, jika kita katakan bahwa bekas minumnya kucing itu najis, wa wujubu guslil asya, dan wajib mencuci
hal-hal yang dijilat kucing, lakana fi dzalika masyaqqah, maka hal itu tentu akan memberatkan. Dan yang namanya masyaqqah itu, yang namanya kesulitan itu, wahya marfu'atun an hadhil ummah, yang namanya kesulitan, memberatkan, itu tidaklah Allah tetapkan, Allah hilangkan dari umat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, sebagaimana dinyatakan ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Amma su'rul kalbi fa innahu najis, adapun bekas minum anjing maka jelas hukumnya najis. Wa kadzalikal khinzir, begitu pula dengan bekas minum babi. Amal kalbu, adapun anjing, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, cara mensucikan bejana atau wadah yang kalian miliki, idza walagha fihil kalbu, apabila bekas dijilat anjing, an yaksilahu sab'a marrat, yaitu dengan cara dicuci 7 kali, ulahunna biturab, salah satu mencucinya, salah satu pencuciannya dicampur dengan tanah. Wa ammal khinzir, adapun babi, falinajasatihi wa khubthihi, karena wa qadharatihi, karena babi itu hewan yang najis, buruk dan juga kotor. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa innahu najis, sesungguhnya ia adalah najis. Dengan demikian, ahibati fillah, bisa kita simpulkan bahwa bekas minum itu hukumnya bermacam-macam, tergantung dengan siapa yang minum. Jika bekas minum itu habis setelah diminum manusia, maka bekas minumnya dinyatakan suci, baik itu orang Islam, orang kafir, dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas, tetap dianggap suci. Dan juga jika bekas minum itu setelah diminum oleh hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka bekas air minumnya dinyatakan suci. Adapun jika bekas minum itu adalah setelah diminum oleh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti hewan buas, keledai, maka dilihat jika airnya tidak berubah salah satu unsurnya, maka tetap dinyatakan air yang suci. Tapi jika berubah salah satu unsurnya, maka dinyatakan airnya najis. Adapun bekas minum dari anjing atau babi, maka berubah ataupun tidak unsurnya, air dinyatakan telah najis. Alhamdulillah, dengan demikian bab pertama dari kitab Thaharah telah selesai. Mari sedikit kita lanjutkan ke bab yang kedua dari kitab Thaharah. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil aniyati, berkenaan dengan bejana wadah, wa fihi iddatun masail, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-aniyatu, al-aniyah jamak dari ina, hiya awiyatun allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu, adalah alat atau benda yang digunakan untuk menyimpan air atau yang lainnya. Sawaun kanat minal hadid, baik terbuat dari besi, au min ghairih, atau terbuat dari selain besi. Wal aslu fihal ibahah, hukum asal setiap bejana, setiap tempat, wadah, alat yang digunakan untuk menyimpan air atau yang lainnya, hukum asalnya al-ibahah, mubah, hukum asalnya boleh. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa-apa yang ada di muka bumi ini. Artinya semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk manusia, dan yang namanya untuk manusia ya berarti boleh digunakan.
Kalau bukan untuk manusia berarti nggak boleh. Lihat lafaz untuk. Kalau untuk berarti kan boleh digunakan. Seperti orang bilang ini pulpen untuk kamu. Berarti pulpennya boleh digunakan oleh orang yang diberikan. Begitu. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, isti'malu aniyati zahabi wal fiddah, menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, wa ghairihima, dan dari selain keduanya, fit taharah, untuk bersuci. Yajuzu isti'mal jami'il awani fil akli wa syurbi wasairil isti'mal. Boleh menggunakan semua macam bejana untuk makan, minum, dan untuk kegunaan yang lainnya. Idza kanat tahirah mubahah, jikalau bejana itu hukumnya suci karena terbuat dari benda suci, dan mubah hukumnya karena didapat dari hasil yang halal. Walau kanat thamina, walaupun harganya mahal. Libaqaiha alal asli, karena keadaannya yang masih tetap dalam hukum asalnya. Wahwal ibahah, yaitu mubah. Ma'ada aniyatu zahabi wal fiddah, kecuali bejana yang terbuat dari emas dan fiddah, perak. Fa innahu yahrumul aklu wa syurbu fihima khasatan. Sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas, dari perak, yahrum, haram untuk digunakan, al-aklu wa syurbu fihima, untuk digunakan buat makan dan minum, khasatan, secara khusus. Dengan kata lain, haram bagi kita untuk makan dan minum menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas asli atau perak asli. Duna sairil istimal. Adapun untuk kegunaan yang lainnya, misalnya gayung, apalagi misalnya ember, kan nggak mungkin makan sama minum pakai gayung sama ember. Maka untuk kegunaan selain makan dan minum, boleh menggunakan bejana atau alat yang terbuat dari emas ataupun perak. Misalnya bangku, boleh. Seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan dari perak. Wala ta'kulu fi sohafiha, dan jangan kalian makan menggunakan alat yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena yang melakukan itu adalah orang-orang kafir, hanya sebatas di dunia saja. Walakum fil akhirah, sedangkan kita akan melakukannya kelak di hari kiamat atau di akhirat nanti. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah, sesungguhnya yang minum menggunakan bejana terbuat dari perak, innama yujarjir fi batnihi naru jahannam, sesungguhnya dia sedang memasukkan ke dalam perutnya neraka jahannam. Fa hadza nasun ala tahrimil akli wa syurbi. Nas ini, dalil ini adalah dalil yang menyatakan haramnya makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Duna sairil istimal. Adapun digunakan selain untuk makan dan minum, maka hukumnya boleh. Fadalla ala jawaz istimaliha fit taharah. Hal ini juga menunjukkan bahwa bersuci, wudu atau mandi menggunakan alat yang terbuat dari emas atau perak hukumnya boleh. Wa nahyu amun yatanawalu ina'il khalis awil mumawwah bidzahabi wal fiddah. Dan larangan ini bentuknya umum, mencakup bejana yang terbuat dari emas secara keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentunya saja terbuat dari emas atau perak. Awil ladzi fihi syai'un min adz-dzahabi wal fiddah, atau disepuh, dicipratin
zat emas dan zat peraknya itu cuma dicipratin ke bejana tersebut. Sekali lagi, semua bejana terbuat dari apapun selama media yang digunakan untuk membuatnya itu halal, maka bejana itu pun halal. Digunakan untuk apapun boleh. Buat makan, minum, kegiatan yang lain boleh. Adapun bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka nggak boleh digunakan untuk makan dan minum. Adapun digunakan untuk selain makan dan minum, hukumnya boleh. Baik bejana itu terbuat semuanya dari emas atau perak, atau bagian tertentunya saja dari emas atau perak, atau hanya disepuh, dicipratin, ya, dicipratin dengan emas atau perak. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Hukmu isti'malil ina'il mudabbab. Hukum menggunakan bejana yang ditambel bil zahabi wal fiddah, dengan emas dan perak. In kana tiddabtu minadz zahabi harum isti'malul ina'i mutlaqan. Jika tambelannya itu dari emas, jadi kalau misalnya jika tambalannya itu terbentuk dari emas, maka nggak boleh digunakan sama sekali. Misal ada seseorang punya mangkok, mangkoknya pecah, bolong lah, bukan pecah, bolong. Lalu bolongannya ditambal pakai emas, maka pada saat itu nggak boleh digunakan lagi mangkoknya. Walaupun mangkoknya itu aslinya terbentuk dari kaca. Lidukhulihi tahta umumin nas. Karena hal itu termasuk dalam keumuman pengharaman yang terdapat dalam hadis tadi. Amma ingka natiddabtu minal fiddah. Adapun jika tambalannya itu terbuat dari perak, wahya yasirah, dan bentuknya kecil, fa innahu yajuzu isti'malul ina. Maka pada saat itu bejananya boleh digunakan. Li hadis Anas radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, in kasara qaduhu Rasulillah. Bejananya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Lalu Nabi menambalnya dengan perak. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendatangkan manfaat serta ilmu yang barokah. Silakan kalian catat hal-hal yang paling penting dan juga yang penting-penting. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa bertanya kepada Ustadz melewati WhatsApp. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.